Waalaikumsalam. Ibu udah gak ada ya? Maafin aja Raka, Naila. Mau minta maaf kayak gimana? Cuma udah terlambat. Di saat-saat terakhir ibu pengen meninggal aja, masih sibuk sama kerjaan ayah. Ayah nggak tahu nak, ayah nggak sempat lihat handphone karena ayah banyak pekerjaan. Ya iyalah, sibuk sama kerjaannya. Ngabarin orang rumahnya nggak pernah kan? Udah aja pada ribut lagi. Naila, Udah senang, urusin aja kerjaannya. Raka, dulu ayah terlalu keras pada anak kita. Bagus sih kalau ayah menyesalinya. Tapi kenapa ayah tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan ayah dengan Naila dan Raka? Bagaimana ayah harus meyakinkan Raka dan Naila jika ayah ingin benar-benar meminta maaf kepada mereka? Sebentar lagi Naila akan ada pembagian rapot. Bagaimana jika ayah saja mengambilnya? Apapun hasilnya, ayah harus bisa mengapresiasi Naila. Apa Naila mau? Tenang saja, ibu yang akan berbicara pada Naila. Kakak, mau kemana kamu? Sekolah. Kamu gila ya? Ibu baru saja meninggal. Kamu malah mau keluar dalam situasi berduka. Padahal sekolah baru saja selesai. Pasti kamu mau main kan? Yang jelas siapa? Yang jelas tuh yang sibuk kerja. Di saat-saat terakhir ibu pengen nggak ada, masih sibuk kerja. Raka! Nak, maafin ayah ya. Ayah sudah tidak peduli lagi dengan kalian, bahkan ibu. Ayah mau minta maaf juga udah gak berguna apa-apa lagi. Ayah benar-benar minta maaf nak. Ayah akan memperbaiki semuanya. Ayah ngucapin sayang sama kita setelah sudah terjadi seperti ini. Ayah sayang sama kalian nak. Besok kamu bagi rapot kan? Biar ayah yang ngambilin. Gak usah, biar kakak aja. Ya nak, tapi ini tugas ayah. Tugas seorang bapak untuk ngambilin rapot kepada anaknya. Walaupun hasilnya jelek ataupun bagus, ayah tetap maklumin kok. Terserah ayah aja. Ya. Raka, tante turut berduka cita ya. Ayo sini kamu duduk. Ya, makasih ya Tante. Iya. Aku udah nunggu kamu dari lama loh. Tadi Karisa sempat bilang kamu mau datang ke sini. Iya, tadi aku juga udah bilang Karisa kok kalau aku datang ke sini. Kamu mau dibuatin minum apa? Biar tante buatin. Nggak usah repot-repot Tante. Ah, udah nggak apa-apa. Tante senang kok kamu datang ke sini. Terserah Tante aja deh. Yaudah tante buatin teh ya. Oh, ya udah boleh. Karisa, kamu tunggu di sini ya sama Raka. Iya, Bu. Ya, aku ada gue tahu nggak ada semua itu nggak mudah. Tapi kalau mau cerita cerita aja. Makasih ya Karisa. Ya, gue masih nggak nyangka aja kalau ibu bakal pergi secepat itu. Ditambah ayah yang Ayahnya kenapa? di saat terakhir ibu pengen nggak ada, ayah malah nggak ada di rumah. Dia sibuk sama kerjaannya. Sementara kita nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Terus pas pengen dimakamin, paginya dia baru datang, baru balik kerja. Kita nggak sempet bawa ibu ke rumah sakit. Serius, Raka? Ya begitu, udah biasa kita di rumah gak pernah komunikasi. Terus ya menurut aku sendiri ini udah kelewatan batas. Ini teh ya, Raka. Oh
harus iya. cobain deh teh buatan tante. Makasih ya tante, maaf nih jadi ngerepotin. Iya, gak apa-apa Raka. Oh iya, tante tadi sedikit dengan pembicaraan kamu sama Karisa. Ini bukan maksud tante buat mencampuri urusan kamu ya Rak. Tapi tante rasa ayah kamu ada niat baik deh untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Aku nggak tahu tante. Ayah nggak pernah ada di rumah, nggak pernah bicara juga sama ayah. Ayah selalu sibuk sama kerjaannya. Terus kita nggak pernah ada waktu buat ngomong satu sama lain. Ditambah pas kecil aku sering dapat kekerasan dari ayah. Kekerasan gimana Rak? Ya kayak di sabet pakai gesper, dilempar bangku gitu semacamnya. Astagfirullah. Tapi saat terakhir ibu pengen gak ada, kata ibu ayah pengen minta maaf soal masa lalunya itu yang pernah lukain kita ini. Coba kamu ikut kamu dan maafin semua kejadian yang terjadi di masa lalu. Kamu pasti nggak mau kan terus-terusan kayak gini sama ayah kamu. Makasih ya tante. Iya Kak. Udah, aku mau pulang dulu nih, udah hujan. Makasih ya tante. Dadah. Jadi kamu ada hubungan? Apa sih Ibu? Kakak, ayo makan. Naila udah nungguin. Kita makan bareng. Iya nanti. Naila, ayo berangkat. Pak, ini rapotnya Naila. Akhir-akhir ini nilainya Naila berkurang. Dia juga sering diam di kelas dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya istri Bapak. Terima kasih Bu. Ngomong-ngomong, ranking Naila berapa ya Bu? Alhamdulillah Naila dapat ranking 5. Baik, terima kasih Bu. Iya sih. Pak, kok Bapak hari ini tidak masuk? Kerjaan Iya, Pak. Bapak masih banyak ini. Kan saya sudah izin ke Bapak. Saya sedang berduka, Pak. Aduh, Pak. Tapi kerjaan Bapak masih banyak ini, Pak. Kan masih banyak karyawan lain yang bisa, Pak. Oke, karyawan lain yang mengerjakan. Tapi Bapak saya berhentikan. Pak. Halo, Pak. Ya. Mau sialan. Ada apa sih? Nilai kamu tuh jelek. Bukannya belajar di sekolah, malah ngelamun. Maaf ya, aku udah belajar sebisa aku. Ayah tuh ngedidik kamu biar kamu dapat juara, biar kamu dapat nilai yang bagus, nilai yang sempurna, ranking 1. Maaf ya. Kamu tahu gak sih? Ayah capek-capek kerja buat kamu. Kamu tinggal sekolah doang, apa susahnya? Maaf ya. Maaf mulu. Kamu ngerti gak sih apa yang ayah omongin? Maksudnya apaan sih? Udah berkali-kali yang ngelakuin hal kayak gini. Maafin ayah nak. Nah, itu emang gak pernah berubah. Ayah kebawa emosi. Soalnya ayah habis dipecat sama bos. Udahlah ya, emang gak cukup kayak gini, aku diginiin. Hah? Maafin ayah nak. Nih, balas semua dendam kamu ke ayah.
Kisah ini saya tulis untuk seluruh orang tua bahwa dengan tujuan apapun kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan dan tidak untuk dilakukan, karena kekerasan kepada anak sangat berpengaruh di lingkungan nantinya. Anak bisa saja dari perasaan orang tua tersebut, anak bisa menjadi nakal, seperti ikut pergaulan bebas, membantah orang tua dan tidak lagi percaya oleh orang tua. Semoga dari kisah yang diambil dari cerita hidup saya ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran.